Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru hebat, perkenalkan saya Aprilia Mari Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah pengajar praktik dan juga fasilitator saya, yaitu Bapak Agus Susanto dan juga Ibu Siti Lestari. Sebelum saya memaparkan, di sini saya akan memberikan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan juga cenderung akan dipermalukan. Dan tujuan dari aksi nyata saya yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, serta untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dalam pembuatan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan juga siswa. Siswa mampu menerapkan dan juga menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah lini masa tindakan. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan juga keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru. Langkah yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga budaya positif, serta pemaparan-pemaparannya. Langkah yang ketiga yaitu saya berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan langkah yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan juga mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selain hal-hal yang sudah saya paparkan di depan tadi, saya pun juga membutuhkan dukungan. Dukungan yang saya butuhkan adalah yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan juga menyeluruh. Yang kedua, sarana dan juga prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang ketiga yaitu orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Dalam penerapan budaya positif, ada konsep utama di dalamnya. Di antaranya adalah adanya keyakinan kelas. Berikut ini adalah kegiatan saya bersama siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 2 Wolo dalam membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama dalam pembuatan keyakinan kelas, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena saya yakin siswa masih belum paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Tanpa mereka tahu apa itu keyakinan kelas, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Setelah seluruh siswa memahami dan mengetahui tentang keyakinan kelas, barulah saya melakukan kegiatan selanjutnya. Langkah yang kedua yaitu membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Pada kegiatan ini, siswa bersama saya
mendiskusikan tentang peraturan kelas yang akan kami buat bersama. Dalam kegiatan diskusi ini, saya buat berkelompok agar lebih efektif dan juga efisien. Selain itu, siswa pun lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan ini. Dengan begitu, siswa akan memiliki ide-ide kreatif dan juga sesuai dengan hati dan pikirannya masing-masing. Langkah selanjutnya, setelah selesai berdiskusi, siswa-siswa pun menuliskan peraturan kelas yang akan mereka usulkan pada selembar kertas yang sudah saya berikan saat akan diskusi dimulai tadi. Nah, dengan demikian, siswa pun bisa menuangkan apa saja yang ada dalam pikiran dan hatinya yang akan mereka tuangkan dalam peraturan kelas. Nah, kegiatan yang selanjutnya, setelah siswa selesai menuliskan aturan-aturan yang sesuai dengan pikiran serta yang ada di dalam hati dirinya, maka siswa pun bersama-sama menempelkan peraturan tersebut di depan kelas, yaitu di papan tulis. Secara bergantian dan berurutan, mereka pun bersama-sama antusias untuk menempelkan hasil dari pemikiran mereka masing-masing. Langkah selanjutnya, setelah siswa-siswa menempelkan kertas-kertas yang berisikan peraturan-peraturan yang sesuai dengan hati dan pikirannya, maka siswa beserta guru bersama-sama mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Setelah itu, mengubah peraturan dengan menggunakan kalimat yang positif, karena setelah dilihat, kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan merupakan kalimat negatif. Setelah itu, bersama-sama merumuskan keyakinan kelas dari pengelompokan peraturan kelas tersebut. Langkah yang keenam, siswa bersama saya meninjau kembali peraturan kelas yang sudah dirumuskan. Karena meskipun kami sudah merumuskan peraturan kelas, maka kami pun harus tetap meninjau kembali. Karena kadang-kadang masih ada beberapa hal yang kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kegiatan selanjutnya, setelah meninjau kembali peraturan kelas yang sudah ditempelkan dan juga sudah disepakati tadi, maka kami pun mendesain keyakinan tersebut bersama-sama. Nah, kebetulan saya mendesain keyakinan kelas tersebut dengan menggunakan aplikasi Canva. Dalam kegiatan mendesain keyakinan kelas menggunakan aplikasi Canva, siswa-siswa terlihat sangat antusias karena mereka mendapatkan pengalaman baru dengan menggunakan aplikasi Canva tersebut. Setelah desain sudah disepakati bersama, maka saya pun mencetak keyakinan kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas yang sudah didesain bersama tadi selesai dicetak, kemudian kami pun bersama-sama menandatangani keyakinan tersebut. Dengan bergantian kami menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas sudah ditandatangani oleh seluruh siswa, keyakinan kelas tersebut kami tempelkan di dinding yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Hal tersebut memiliki tujuan, yaitu supaya siswa mudah melihat keyakinan kelas yang telah disepakati dan juga dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan tertempelnya keyakinan kelas di dinding, maka berakhir pula kegiatan saya bersama siswa kelas 4 dalam membuat keyakinan kelas 4. Demikianlah kegiatan saya serta langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Dari rangkaian kegiatan, berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan juga pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk bersama-sama membahas tema yang saat ini sangat hangat diperbincangkan di pendidikan kita, yakni kurikulum merdeka, tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita akan ditemani oleh ibu pembicara kita yang begitu cantik dan atraktif, yakni Ibu Aprilia Mary Astuti, Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Wolong, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Bisa minta tepuk tangan sebentar? Nah, untuk kelancaran pada pagi hari ini, untuk penyampaian materi pada pagi hari ini, kami mohon untuk peserta mematikan HP-nya dulu agar bisa di mode silent terlebih dahulu. Kami beri waktu sebentar. Terima kasih. Baiklah, tidak usah menunggu lama. Kepada Ibu Aprilia Mary Astuti, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Pertama kali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wolo yang saya hormati, serta ibu-ibu guru SD Negeri 2 Wolo yang saya hormati dan juga saya banggakan. Dengan ada-adanya acara hari ini, tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan ini. Selain itu, syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak henti-hentinya kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Dalam hari ini, saya sebagai pengisi acara dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya tidak sebagai sebagai pengajar ataupun yang lebih pintar dari ibu-ibu sekalian. Mungkin malah ibu-ibu sekalian itu lebih berpengalaman dan juga lebih memiliki wawasan yang lebih lagi. Selain itu, di sini nanti kita berdiskusi bersama dan juga menggali ilmu bersama supaya kita bisa lebih baik untuk memajukan sistem pendidikan di negeri ini. Sebelum kita mulai acara, saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang para guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bisa tepuk tangan ibu-ibu semua. Jadi terima ya. Untuk kali ini nanti kita santai-santai saja, jangan terlalu fokus ataupun sepanang. Ya, sepanang juga, serius juga, tapi ya kita nikmati saja, mengalir apa adanya ya. Sekalian bisa juga makan-makan atau minum-minum, silakan. Oh tidak ada ya, maaf. Nanti saya akan mengajukan proposal kepada Ibu Bendahara ya, supaya bisa memberikan snack. Iya betul sekali. Ya, bisa kita mulai untuk kali ini. Saya akan memaparkan, selain itu ini juga sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak ya di angkatan 7. Ini adalah tugas terakhir pada modul 1. Jadi selama ini kami para calon guru penggerak saat berpendidikan sudah menyelesaikan satu buah modul. Yang dalam intinya, di dalamnya itu ada 4 buah submodul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Untuk kali ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Kami, khususnya saya, diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Dalam penerapan tersebut, ada beberapa konsep utama yang akan kita bicarakan nanti ya, akan kita diskusikan, yaitu konsep utama modul budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah perubahan, ada 7 ya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Dalam kegiatan tersebut ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi saat ini ya Ibu. Untuk murid-murid sekarang masih banyak sekali hal-hal yang harus kita gali dari mereka, apalagi untuk era modernisasi kali ini. Anak-anak itu sangat kritis dan juga aktif, maka dari itu pembelajaran itu harus berkelanjutan dan juga lebih maju lagi. Untuk kali ini pembelajaran yang disampaikan ataupun diinginkan oleh pemerintah adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu untuk pembelajaran di kelas biasanya kita melakukannya secara klasikal ya Bu? Iya. Semuanya hampir rata-rata menggunakan metode secara klasikal. Kita menilai siswa itu semuanya sama rata. Sedangkan untuk kali ini di era-era sekarang ini sangat dituntut untuk pembelajaran secara diferensiasi. Diferensiasi sendiri itu kita harus melihat hal-hal khusus ya dari nilai-nilai siswa tersendiri. Jadi kita harus melihat bagaimana anak tersebut satu dengan dan yang lainnya. Untuk itu kita sebagai pengajar harus lebih peka terhadap siswa-siswa kita supaya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja Ibu? Profil pelajar Pancasila ya. Apa saja? Berakhlak, benar, Iya, bernalar kritis, kemudian kreatif. berakhlak yang mulia. Ya, berakhlak mulia, kemudian mandiri. Ya, bergotong royong, berkebinekaan global. Selain itu yang terakhir adalah beriman, bertakwa kepada. Iya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa Ibu? Sudah mulai ngantuk? Ya, kita sampai bertindak-tindak tidak apa-apa. Jangan sekarang ya. Selanjutnya, ini adalah disiplin positif yang akan kita bicarakan nanti. Dalam budaya kita maknai kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita lebih cenderung menyambungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak Ibu? Menurut Ibu sendiri, kata disiplin itu pengertiannya apa? Sesuai dengan porsinya. Jadi lebih mengikat Bu ya. Jadi menghukum ya. Kita semakin mengikat siswa, jadi tidak bisa. Iya, ada batasan-batasan sendiri. Sebagai pendidik, kita itu punya tujuan, ya kan? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi untuk melakukan disiplin positif itu ada dua motivasi, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Maka dari itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
dalam melakukan sesuatu pasti kita ya, apalagi anak-anak juga pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, untuk melakukan tersebut itu ada kebutuhan dasar yang akan mereka capai, yang ingin mereka penuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Untuk bertahan hidup sendiri sudah kita pelajari juga ya ibu-ibu. Dalam bertahan hidup yaitu ada sandang, pangan, dan juga papan. Ya, betul sekali. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ingin bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita seringkali melihat siswa-siswa kita di dalam kelas, kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai ataupun yang di luar nalar kita sendiri. Ya, mungkin mereka melakukan tersebut itu hanya karena ingin mendapatkan kasih sayang ataupun iya betul sekali, mendapatkan perhatian dan juga ingin memiliki rasa ingin diterima oleh semua orang. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan sendiri kita pun juga sering sekali melihat siswa-siswa kita. Mungkin ada salah satu orang di kelas itu ingin berkuasa sendiri, menangan dewa ya ibu. Nah, mereka merasa sok jago, ingin berkuasa di kelas tersebut. Dan yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebebasan itu, sebagai anak-anak itu mereka tidak ingin dikekang. Masa-masa anak-anaknya itu ingin bebas sekali. Maka dari itu, mereka melakukan sesuatu itu ingin merasa dirinya bebas, tidak ingin dikekang. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Sesuai dengan jiwanya sebagai anak-anak, mereka itu ingin bersenang-senang. Nah, kita sebagai pendidik, ya kita harus lebih fleksibel ataupun lebih memperhatikan siswa-siswa kita dengan menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Dalam melakukan kegiatan ataupun perilaku-perilaku, siswa-siswa tersebut itu memiliki motivasi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini ada 3 buah motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid itu melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi internal, ya, ini termasuk merupakan motivasi eksternal karena si siswa ini melakukan disiplin itu hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah untuk menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, untuk yang ketiga ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilainya diri sendiri, yaitu kebajikan dirinya. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik, ya, berbeda dari 2 motivasi yang sebelumnya. Yang pertama tadi karena takut untuk mendapatkan hukuman, dan yang kedua itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga itu karena dia menghargai nilai-nilai dari kebajikan dirinya sendiri. Dan ini ada beberapa konsep disiplin, ya. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita bahas satu persatu. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal tersendiri yaitu ada hukuman dan juga penghargaan. Untuk hukuman sendiri itu biasanya Bapak Ibu sering kali ya, untuk di sekolah kita itu masih sering kali kita lakukan hukuman-hukuman kepada putra-putri kita, ya, siswa-siswa kita. Nah, hukuman ini termasuk dengan identitas gagal karena apa? Karena hukuman itu merupakan hal yang menyakitkan, ya. Karena
kita tanpa sadar itu sudah melukai harga diri anak tersebut. Ya. Kemudian siswa pun merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena mereka merasa ketakutan. Kemudian murid pun takut, ya, karena takut maka mereka tidak merasa nyaman. Kemudian memaksa, hukuman itu merupakan pemaksaan, ya, karena jika tidak mau akan ditambah lagi hukumannya, ya. Kemudian murid pun akan menyembunyikan kesalahan, dia menyembunyikan, berbohong atau malah merasa tidak jujur, karena kalau jujur nanti aku mau bakal dihukum, dimarahi, aku akan merasa malu, dipoyoi, ya ibu ya. Yang itu adalah murid pun menjadi rendah diri. Ya, iya, karena sudah dihukum, mungkin dia merasa malu. Itu adalah tentang hukuman. Selanjutnya untuk penghargaan. Untuk penghargaan ini pun termasuk dalam identitas gagal. Karena apa? Karena tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Dengan adanya penghargaannya, misalnya kita di dalam kelas, kita itu sering memberikan penghargaan kepada salah satu siswa. Mungkin karena siswa tersebut termasuk siswa yang pintar, maka dengan sendirinya beberapa siswa di kelas lainnya akan merasakan iri. Ya, kok kuit terus yang dikai hadiah? Kok hanya itu saja yang selalu dipuji? Kenapa saya tidak? Meskipun siswa tersebut pun juga sadar diri kalau memang dia tidak bisa, tapi karena melihat ibu gurunya atau bapak ibu gurunya hanya memberikan penghargaan kepada salah satu siswa dengan terus-menerus, maka dengan sendirinya pun rasa iri akan muncul dalam diri siswa tersebut. Kemudian bisa mematikan kreativitas, ya, karena sudah merasa cukup dengan apa yang dia lakukan, padahal sebenarnya siswa tersebut bisa untuk melakukan lebih lagi, ya. Maka dengan adanya penghargaan dia langsung stop. Sudah seperti ini saja, saya sudah diberikan hadiah oleh bapak ibu guru. Selain itu, hukuman pun juga menghukum dengan sistem ranking, ya. Dalam sistem pendidikan saat ini, peringan di rapot pun juga sudah tidak dibolehkan atau ditiadakan, karena dengan adanya ranking bisa mematikan perasaan siswa. Mungkin yang siswa yang memiliki nilai yang rendah, dia akan lebih cenderung minder, menjadi rendah diri karena dia merasa ternyata aku adalah anak yang paling bodoh dalam kelas ini. Dia merasa tidak percaya diri. Begitupun bagi siswa yang mendapatkan ranking pertama atau satu, dia akan merasa sombong, mungkin ya, dia merasa lebih pintar dari siswa-siswa yang lain. Selain itu, penghargaan juga bisa merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, Bapak itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Dalam hal ini pun ada dua hal, yaitu tentang konsekuensi dan juga restitusi. Untuk konsekuensi sendiri itu bisa merupakan penguatan jangka pendek, ya. Konsekuensi itu memang sangat bagus, tapi hanya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan dan juga harus adanya stimulus dan juga respon. Jadi ibu gurunya harus memberikan stimulus terlebih dahulu, ya. Jika ibu guru tidak memberikan stimulus, maka anak tersebut pun juga tidak bisa melakukan konsekuensi yang sudah disepakati. Setelah guru memberikan stimulus, maka siswa pun baru memberikan responnya. Kemudian bisa menghormati peraturan, ya. Murid bisa menghormati peraturan yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk konsekuensi sebenarnya siswa itu bisa merenungi kesalahan. Ya, kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Kalau saya berbuat seperti ini, sebaiknya saya seperti apa? Sebaiknya kan kita memberikan waktu, ya. Karena sudah ada konsekuensinya, maka siswa tersebut pun tidak bisa merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan.
Kemudian adalah restitusi. Untuk restitusi sendiri, murid bisa bertanggung jawab dalam perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain, serta adanya teori kontrol. Ya, dirinya itu memegang teori kontrol sendiri. Jadi dia harus bagaimana dan seperti apa. Dia sendirilah yang mengontrol apa yang akan dia lakukan. Yang terakhir tentang restitusi, yaitu murid bisa lebih bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya karena dia menemukan solusinya sendiri tanpa adanya paksaan ataupun ikut campur tangan dari orang lain. Dalam konsep disiplin itu ada konsep disiplin pendekatan dengan cara restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ini adalah restitusi dengan pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernyataan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh dosen 2004. Nah, restitusi sendiri itu pun juga memiliki ciri-ciri, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun mereka belajar dari kesalahan serta memperbaiki hubungan. Itu merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi ibu guru, bapak ibu guru ini menawarkan terlebih dahulu solusi-solusi apa yang harus mereka lakukan jika sudah melakukan kesalahan. Selain itu, ibu guru dan bapak guru pun menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan sebuah tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah kita mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, supaya lebih paham lagi, kita lihat apa saja perbedaan-perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di sini ada sebuah kasus, ya, contoh kasus. Jika di dalam kelas kita sering ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, jika kita menghukum itu yang seperti apa? Nah, jika kita menghukum siswa tersebut, maka guru pun menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelasnya hingga waktu istirahat. Kemudian guru pun marah dan murid akhirnya menjadi takut. Itu adalah hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak yang didapat saja. Kemudian guru pun tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Untuk restitusi sendiri, guru menanyakan keyakinan kelas ataupun dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu adalah restitusi. Dalam melakukan disiplin positif, ada 5 buah posisi kontrol yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam melakukan disiplin positif. Saya yakin di setiap harinya kita sudah seringkali melakukan 5 posisi kontrol tersebut, ya. Kira-kira kita sudah mencapai posisi yang mana, Bapak Ibu? Teman. Ya, sudah mencapai posisi kontrol teman. Hukuman, iya, penghukum, pemantau, ya. Kadang juga kita sampai ke dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kadang pun kita sebenarnya sudah sampai ke dalam posisi kontrol manajer, tapi kita tidak sadar, oh ternyata kita sudah sampai ke dalam posisi kontrol yang menjadi manajer. Tapi tidak kita pungkiri juga dalam keseharian kita sering sekali memposisikan diri kita sebagai penghukum
ya Bapak Ibu. Apalagi di dalam sekolah kita itu masih membudaya sekali tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Kita bahas satu persatu seperti apakah penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu kasus siswa sedang terlambat. Sebagai posisi kontrol penghukum, ya, maka guru pun berusaha, yaitu agar anak tersebut untuk mematuhi aturan sekolah. Lalu si siswa pun akhirnya dihukum berdiri di depan kelas. Itu sebagai posisi kontrol penghukum. Untuk membuat rasa bersalah, misalnya bu gurunya memberikan ungkapan, berapa kali ibu guru memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, akhirnya siswa pun merasakan rasa bersalah. Oh iya, ternyata saya sudah mengecewakan ibu guru, saya sudah tidak sesuai apa yang sudah diharapkan. Yang ketiga, sebagai teman, bisa dengan kalimat seperti ini, ayo dong yang disiplin, buat bu guru bangga kali ini. Ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah, janji jangan diulang lagi ya. Itu adalah contoh jika kita berada dalam posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Misalnya ya, kamu sudah melanggar apa, peraturan apa, dan juga konsekuensinya apa yang sudah kamu lakukan. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan saat ini? Itu adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol saat ada siswa yang terlambat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebagai pertanyaan tematik, di sini saya berikan 2 pertanyaan ya, nanti bisa langsung dijawab. Untuk pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Untuk keselamatan, tata tertib, mengambil lalu Ya, jadi untuk keselamatan tadi ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? menjaga kesehatan, Untuk menjaga kesehatan. Iya, agar tidak tertular. Nah, apa saja yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru tadi? Misalnya tadi untuk pertanyaan pertama untuk keselamatan, dan untuk pertanyaan kedua itu adalah kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang merupakan suatu keyakinan. Jadi tanpa harus dituntut ataupun diperintah, kita dengan sendirinya melakukan ataupun melaksanakan hal tersebut. Dalam melakukan keyakinan kelas, kita pun juga harus melakukan kegiatan-kegiatan atau proses dalam pembuatan keyakinan kelas. Iya, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas tersebut, kemudian mendiskusikan tentang peraturan-peraturannya. Jadi sebelum sampai keyakinan, kita harus tahu peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian merumuskan peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan. Setelah semuanya selesai disepakati, akhirnya keyakinan kelas tersebut kita tempelkan di dinding. Di sini ada kegiatan ya yang sudah saya lakukan sebelumnya beberapa hari yang lalu, kegiatan saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas terhadap siswa-siswa ya. Jadi kita jelaskan keyakinan kelas itu apa supaya anak mengerti, oh keyakinan kelas itu seperti ini. Kegiatan yang kedua yaitu siswa dan guru pun mendiskusikan peraturan kelas ya.
tadi sudah kita terangkan apa itu keyakinan. Setelah itu kita diskusikan peraturan kelas yang akan kita buat. Setelah itu siswa pun menuliskan peraturan kelas yang akan mereka usulkan ya ke dalam sebuah kertas dan sudah dibagikan saat tadi akan berdiskusi. Mereka pun menuliskan sesuai apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Setelah selesai menuliskan, mereka pun bersama-sama menempelkan peraturan yang telah ditulis tadi di depan kelas, yaitu di papan tulis. Mereka dengan semangatnya menambahkan apa yang akan mereka usulkan di depan. Setelah semuanya menempel, siswa dan guru pun mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Kemudian bersama-sama mengubah peraturan dengan kalimat yang positif, lalu merumuskan keyakinan kelas dari pengelompokan peraturan kelas. Ya. Setelah itu, langkah selanjutnya, siswa dan guru pun meninjau kembali peraturan kelas yang sudah dirumuskan. Ya, meskipun sudah dirumuskan dan dikelompokkan, kita tinjau kembali. Siapa tahu masih ada yang terlewatkan. Jadi kita bersama-sama untuk meninjaunya kembali. Setelah semuanya disepakati sudah sesuai, akhirnya kita pun mendesain bersama keyakinan kelas tersebut. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah selesai, murid-murid pun setuju. Akhirnya saya cetak, ya. Setelah dicetak, semua siswa pun menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah semuanya sepakat, sudah selesai, semuanya sudah menandatangani bersama, akhirnya keyakinan kelas tersebut ditempel di dinding yang mudah dilihat supaya siswa mudah melihat dan juga melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Itulah kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas saya saat melakukan membentuk keyakinan kelas. Ini adalah contohnya. Ini contoh keyakinan kelas di dalam kelas saya yang sudah saya buat tadi bersama siswa-siswa kelas 4. Di sini pun saya berharap ya Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya ikut juga ya, ikut juga untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing. Ini pun juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Selanjutnya, bagaimanakah pembuatan keyakinan kelas itu? Nah, ini adalah langkah-langkahnya, yaitu pembuatan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya, memang hampir sama tapi berbeda. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan yang universal, yang umum, jadi tidak khusus. Ya, kalau peraturan kan lebih diplot-plot ke khusus-khusus. Kalau yang keyakinan kelas itu menggunakan pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya. Berbeda dengan peraturan. Kebanyakan peraturan itu menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya ada kata tidak boleh, jangan, dan lain-lain. Kalau keyakinan kelas tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian hanya sedikit, supaya apa? Supaya mudah diingat. Nanti kalau terlalu banyak, siswa-siswa pun malah lupa apa saja ya keyakinan kelasku, ya. Jadi untuk mempermudah, maka keyakinan kelas itu dibuat sedikit mungkin, karena tadi itu menggunakan pernyataan yang universal. Kemudian selain itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah agar mudah diterapkan semua warga kelas atau sekolah serta dilibatkan saat membuatnya. Ya, jika tidak sesuai pasti tidak akan mudah untuk dilakukan. Jika sudah sesuai dengan apa yang ada di kelas dan juga lingkungan, pasti akan mudah untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan secara langsung dalam pembuatannya. Saat melakukan kegiatan disiplin positif, kita tadi menggunakan restitusi.
Nah, dalam restitusi itu ada ungkapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah kita dalam melakukan restitusi. Iya, dalam segitiga restitusi ada 3 buah langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita harus meyakinkan siswa kita bahwa dia itu adalah manusia biasa. Jadi wajar-wajar saja jika pernah melakukan kesalahan, jadi sehingga sadar dan tidak takut lagi, wah aku salah. Nah, kalau kita sudah stabilkan, maka mereka pun akan legowo, oh iya, saya hanya manusia biasa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, apakah tadi sudah benar apa salah tindakannya? Ya, nanti dengan sendirinya dia akan menilai apakah tindakan tadi atau salah, atau ternyata salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Di sini ada contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ya, bisa kita tonton sama videonya Bapak Ibu. Juga kan? Sekarang dia mau kan, kalau kamu tadi bilang kamu sudah terlambat karena kamu mengerjakan PR-nya terlalu tidak apa-apa. Selain kamu sudah melakukan kesalahan, kamu pun juga sudah melakukan tanggung jawab kamu, ya, karena sudah berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Sekarang dia mau kan, itu menurut kamu salah atau tidak kamu terlambat? Salah ya, salah. Untuk tidak bilang itu adalah kesalahan. Sekarang dia mau tanya, yang kita tes apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan waktu. Ya, kedisiplinan waktu. Nah, supaya kamu tidak mengulanginya lagi, kira-kira kamu akan melakukan apa? Sekarang dia tanya, kalau kamu sudah melakukan itu, supaya apa? Tidak melanggar sekolah. Iya, supaya tidak terlambat sekolah. Nah, kamu sudah melakukan, kemudian apa yang kamu harapkan? Kamu akan menjadi seperti apa setelah melakukan itu? Orang yang menghargai waktu, ya, dan menjadi orang yang disiplin. Ya, sudah. Lalu itu kamu kembali ke tempatnya, kita lanjutkan dalam pembelajarannya. Nah, itu adalah contoh penerimaan segitiga restitusi. Nah, masih ada satu contoh lagi dengan kasus yang berbeda, Bapak Ibu, bisa kita saksikan bersama juga. Mbak Kila, ya apa? Sampai. Kenapa? Mengerjakannya karena apa? Kenapa? Apa? Masih keras supaya tidak telat ya? Nggak apa-apa. Meskipun kamu sudah melakukan kesalahan, tapi kamu sudah melakukan kewajiban kamu juga. Kamu tidak terlambat sekolah, ya kan? Iya. Nah, sekarang kuliah tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar apa salah? Salah. Kalau salah, sekarang kita ingat ya. Keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu langgar? Ya, tanggung jawab ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar, yaitu tanggung jawab. Nah, sekarang kita mau bertanya lagi, apa sikap kamu atau cara kamu untuk melakukan hal yang sebaik-baik supaya tidak mengulanginya? Jadi sebelum tidur kita harus mengerjakan PR terlebih dahulu, ya.
Gitu ya, kita langsung video supaya SPM-nya juga tidak terlambat pasang koma. Kalau semuanya sudah kamu lakukan dengan baik, kira-kira akan jadi orang seperti apa? Ya, betul sekali, ya. Jangan takut. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan dalam kelas saya. Nah, karena kita sudah sampai ke slide contoh penerapan segitiga restitusi, itu artinya kita sudah ke penghujung dari pemaparan kali ini tentang disiplin positif. Sebelumnya kita ataupun saya akan menyampaikan sesuatu ya Bapak Ibu. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita kali ini ya bisa memberikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran profil Pancasila. Maka saya ucapkan salam merdeka belajar. Sekian pemaparan dari saya dan saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu hingga sore hari ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Super sekali Ibu Mulia, kita tepuk tangan dulu. Oke, masih semangat nih Bapak Ibu. Oke, untuk melanjutkan acara kita, saya minta tangannya diregangkan sebentar sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Berikut tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mulia tentang disiplin positif. Nah, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di kepala Bapak Ibu, bisa disampaikan. Untuk kali ini saya akan membuka 2 termin saja. Untuk pertanyaan pertama, silakan monggo, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destri Wulandari, saya mengajar di kelas 2 di SD Negeri Lawolong. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator dan Bu Aprilia. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Aprilia tadi, saya tertarik dengan materi yang membahas mengenai keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini bagi saya pribadi ini ada sesuatu yang baru bagi saya dengan kurikulum 2013 dulu. Di sini saya di sini keyakinan kelas ini menurut saya seperti sebuah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama di dalam kelas untuk mengatasi suatu kesalahan atau masalah yang dilakukan anak-anak kita di dalam kelas yang disepakati secara bersama-sama. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, misalkan kita dalam suatu kelas sudah membuat suatu keyakinan kelas, namun pada pelaksanaannya di kelas itu ada beberapa masalah atau ada beberapa kesalahan atau masalah itu tadi yang dilakukan oleh siswa yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Desti. Jadi pertanyaannya adalah apabila ada siswa yang melakukan kesalahan ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, terus bagaimana solusinya? Monggo Ibu Aprilia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Destri. Ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas itu apa dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Yang sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak, ya, namanya keyakinan kelas itu bisa diperbaharui, ya, diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi jika misalnya suatu saat nanti ada siswa kita atau murid kita melakukan kesalahan
atau tindakan yang tidak sepatutnya, ternyata patokannya itu tidak ada dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang kita buat bersama. Maka solusinya seperti apa? Nah, kita bisa menambahkannya lagi ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat. Caranya ya kita melakukan diskusi bersama lagi. Langkah-langkahnya ya sama seperti yang awal tadi. Kalau sudah sepakat, kita bisa memasukkannya ke dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, jika ada keyakinan kelas lain yang lainnya, misalnya, oh ternyata keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik, misalnya dirasa itu sudah tidak penting lagi atau tidak usah dimasukkan lagi, bisa kita hapuskan dan kita gantikan dengan keyakinan kelas yang baru yang memang harus kita lakukan selama-lamanya, terus dia berjalan dengan keberlanjutan. Begitu Ibu Destri? Ya, terima kasih. Monggo, Ibu Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir ya. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Oke, Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, untuk memberikan ujian kepada siswa, termasuk ke dalam penghargaan apakah dan ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal juga apa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Lina. Jadi pertanyaan Ibu Lina adalah apabila kita memberikan pujian kepada anak kita, itu termasuk identitas gagal. Dan bagaimana konsepnya ini? Bisa dijelaskan ulang mungkin? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ya, yang telah diutarakan oleh Bu Lina. Tadi kita sudah mempelajari tentang identitas ya. Identitas itu ada dua, ada gagal dan juga sukses. Dan ternyata yang menjadi pertanyaan itu adalah identitas gagal tentang penghargaan. Nah, tidak kita pungkiri dalam melakukan pembelajaran seringkali kita melakukan pujian-pujian terhadap siswa kita. Nah, apakah pujian tersebut termasuk dalam penghargaan dan masuk ke dalam identitas gagal atau bukan? Nah, tadi sebelum berlanjut ke dalam slide yang lainnya, tadi sudah saya sampaikan kalau penghargaan itu tidak optimal, ada nilai positif dan juga negatifnya. Untuk memberi pujian tersendiri itu bisa masuk ke dalam identitas gagal, tapi juga bisa masuk ke dalam identitas sukses. Karena apa? Jika pujian itu dilakukan hanya seperti itu saja dan terus menerus tidak ada perkembangan, dan jika muridnya itu pun juga hanya itu saja, itu nanti akan masuk ke dalam identitas gagal karena tidak berkembang. Namun jika pujian tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tepat ya, serta Bapak Ibu gurunya pun mengembangkan kalimat-kalimatnya ataupun pujian-pujiannya, maka pujian tersebut masuk ke dalam identitas yang sukses. Seperti itu Ibu ya. Masih ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Super sekali untuk acara pada sore hari ini. Sangat berkesan bagi kita semuanya ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi bisa kami simpulkan bahwasanya keberhasilan dari penerapan budaya positif harus diawali dari sekolahan dan pendidik. Perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga murid mampu berpikir, bertindak secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk Ibu Aprilia Mary Astuti, Sarjana Pendidikan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa mencetak generasi yang lebih bermartabat dan lebih luar biasa. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya. Sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.